Legenda orang kayu hitam. Di pagi yang berkabut, di tepi sungai Batanghari, terdengar tangisan bayi yang memecah keheningan. Angin sungai membawa aroma tanah basah, pandan, dan bakar jala. Bayi itu lahir pada malam bulan sabit, kulitnya gelap berkilau seperti kulit kayu kasep, sehingga penduduk memanggilnya orang kayu hitam. Ibu Mayang dan Ayah Tengku menangis bahagia. Tetangga berdatangan membawa daun pisang berisi bubur hangat dan doa. Anak itu tumbuh cepat. Saat anak-anak lain takut pada gelap, ia justru berlari memanjat pohon rambai dan menyelam mencari kepiting di bebatuan. Suaranya menggema saat ia berteriak pada burung-burung yang hinggap. Ia belajar mengambil ikan memakai tangan kosong dari sela-sela batu, dan para tetua terkagum melihat kelincahannya. Orang kayu hitam tidak hanya kuat, ia juga cerdas. Guru adat, Datuk Engku, mengajarkan adab, membaca petanda alam, dan seni pencak silat tradisional. Dengan gerakan yang sederhana namun tegas, guru mengajari bagaimana menahan amarah, bagaimana menghormati orang tua, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara kekuatan dan hati. Pada usia remaja, di tengah upacara panen, seorang tetua memberikan sebuah tombak tua berukir. Tombak Raden Panghulu. Tombak itu terasa hangat ketika disentuh, dan ukirannya memantulkan cahaya seperti ombak. Tetua Datuk Engku berkata, tombak ini menunggu jiwa yang tak tamak dan penuh belas kasih. Jika kau mengangkatnya, gunakanlah untuk melindungi, bukan menindas. Setelah menerima tombak, orang kayu hitam merasakan beban baru. Ia berpikir tentang kata-kata tetua, dan malam itu ia berdoa di tepi sungai. Bintang-bintang memantulkan riak di air, seakan memberi restu. Ia berjanji pada dirinya sendiri, akan memakai kekuatannya hanya untuk menjaga orang-orang yang lemah. Suatu musim hujan, kabar buruk menyebar. Sekelompok perompak sungai mulai merajalela. Mereka menyerang perahu nelayan yang pulang larut malam, menyita hasil tangkapan, dan menakuti keluarga. Wajah Ibu Mayang di pasar tampak pucat, anak-anak memegang erat tangan mereka. Alih-alih terburu-buru, orang kayu hitam menyiapkan rencananya dengan tenang. Ia mengunjungi para tetua, mendengar kisah perompak, dan mengatur agar nelayan pulang bersama-sama. Ia memilih untuk menyusun strategi, memanfaatkan malam, kabut, dan pengetahuan jalan sungai yang hanya dimilikinya. Malam itu, kabut tebal menyelimuti sungai. Lampu-lampu kecil di perahu berkelip seperti kunang-kunang. Orang kayu hitam duduk di atas batu besar, menunggu kedatangan perompak. Suara air dan gemerisik daun jadi satu dalam hening yang menegangkan. Ketika perompak muncul dan mencoba merampas perahu, orang kayu hitam menerjang. Geraknya cepat dan tepat. Ia melumpuhkan senjata mereka dengan tombak, namun selalu berusaha menghindari luka parah. Setiap pukulan diarahkan untuk membuat lawan tidak bisa lagi menyakiti orang lain. Di tengah perkelahian, seorang anak nelayan menangis, Salsabila, karena perahu ayahnya hampir tenggelam. Mendengar tangisan itu, orang kayu hitam melepas sebagian penyerang dan segera menolong menyelamatkan perahu. Anak Salsabila itu memeluk kakinya dan berbisik, "Terima kasih, Pak," sambil menatap penuh kagum. Setelah perompak mundur, warga rame-rame menatap orang kayu hitam. Ia membungkuk sopan, berkata bahwa kemenangan sejati bukan mengambil harga dari yang kalah, melainkan mengembalikan kedamaian. Ia menegaskan agar para perompak diberi kesempatan untuk berubah, bukan diburu hingga binasa. Beberapa perompak yang tertangkap berubah hatinya setelah melihat kebaikan yang ditunjukkan oleh warga. Makanan hangat, tempat berlindung, dan sebuah hukum adat yang memberi kesempatan menebus kesalahan. Tak semua berubah, namun sebagian memilih kembali ke desa dan bekerja. Kabar tentang perbuatannya menyebar. Orang kayu hitam memutuskan untuk tidak hanya menjadi pelindung, tapi juga guru. Ia berkeliling desa-desa, mengajari memancing tanpa merusak, menjaga hutan, dan cara menyelesaikan konflik dengan kata-kata. Di setiap tempat yang dikunjunginya, ia menunjukkan bagaimana menaruh makanan untuk burung, memperbaiki sarang kelelawar yang rusak, dan menanam pohon di lereng yang gundul. Anak-anak memanggilnya dengan akrab. Ia kerap bercerita tentang pohon-pohon yang menangis bila ditebang sembarangan. Suatu malam, terdapat gangguan lain. Makhluk gaib di dalam hutan yang membuat orang tersesat. Masyarakat percaya makhluk itu marah karena sebuah pusaka dicuri dari tempatnya. Orang kayu hitam menelusuri jejak, memasuki hutan dengan hati waspada, dan berbicara pada roh-roh lewat doa dan musik. Dengan kecerdikan dan belas kasih, ia menemukan pusaka yang hilang dan mengembalikannya. Roh-roh itu mereda, dan pada fajar, burung-burung kembali berkicau lebih riang. Warga percaya bahwa sikap menghormati leluhurlah yang menyelamatkan desa.
Dalam perjalanan, ia bertemu seorang gadis dari dusun tetangga yang berani, putih. Mereka bertukar cerita dan tawa. Bukan sebagai kisah cinta romantis semata, tetapi sebuah persahabatan yang menguatkan. Keduanya saling melengkapi. Satu dengan kekuatan, satu dengan kebijaksanaan. Anak-anak kini bercerita tentang keberaniannya, sambil menirukan gerakannya. Lagu-lagu baru diciptakan, dan permainan baru yang meniru aksi tombak menjadi populer di pasar. Cerita itu tak hanya tentang pahlawan, tapi juga tentang nilai, perlindungan, adil, dan rendah hati. Orang kayu hitam semakin lanjut usia, rambutnya memutih di tepi pelipis. Namun semangatnya tetap menyala. Ia mendirikan sebuah perpustakaan kecil berisi catatan adat, lagu, dan doa. Ia ingin generasi muda tidak melupakan keseimbangan antara manusia dan alam. Di halaman terakhir, pembaca diingatkan bahwa legenda bukan sekadar dongeng, ia adalah cermin nilai. Orang kayu hitam mengajarkan, kekuatan tanpa belas kasih adalah kosong, keberanian sejati adalah berdiri untuk yang lemah. Dan setiap kali angin sungai berbisik, penduduk akan mengenang seorang pelindung yang sederhana namun besar hatinya.